Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan 7 kelompok. Saya Kaffi Bintang Kusuma dengan NPM 250601039. Dan saya Zumi Dwi Wawinize dengan NPM 250601043. Saya Azhara Nadira Destania Putri dengan NPM 25060101083. Saya Rahma Fatimatul Hasanah dengan NPM 250601036. Saya Medina Dia Widayanto dengan NPM 25060100250. Saya Febriana Putri dengan NPM 25060100181. Dan saya Yusuf Dunia dengan NPM 25060100131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada bimbingan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi dengan judul Sumber Hukum Islam dan Implementasi Amanah dalam Kehidupan. Hukum Islam merupakan pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik berupa beribadah, berakhlak, dan bermuamalah. Agar pelaksanaan hukum Islam tidak menyimpang, maka diperlukan dasar atau sumber hukum yang menjadi pedoman utama. Sumber hukum Islam terdiri dari 3 pokok, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Selain itu, dalam hukum Islam juga terkandung nilai-nilai moral yang sangat penting bagi kehidupan sosial. Salah satunya adalah amanah. Amanah menjadi salah satu indikator utama dalam beriman dan berakhlak seorang muslim. Melalui video ini, kami akan membahas secara menyeluruh pengertian sumber hukum Islam serta bagaimana nilai amanah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas masing-masing sumber hukum dalam Islam, perlu kita pahami bahwa hukum Islam bukan sekedar aturan, melainkan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia, melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, para ulama menetapkan bahwa sumber hukum Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber utama dan paling tinggi. Yang kedua, hadis atau sunnah Nabi yang menjelaskan dan melengkapi Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad sebagai hasil pemikiran para ulama dalam menghadapi persoalan baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam 2 sumber sebelumnya. Ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena berfungsi saling melengkapi. Melalui ketiga sumber inilah hukum Islam dapat terus relevan sepanjang masa dan menjadi panduan moral bagi seluruh umat Islam di dunia. Selanjutnya adalah pengertian dan fungsi ijtihad. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berarti mengarahkan seluruh kemampuan. Secara istilah, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seseorang ulama untuk menemukan hukum suatu masalah yang belum diatur secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad ini diperlukan karena tidak semua permasalahan di kehidupan dijelaskan secara rinci dalam 2 sumber utama. Contohnya, seperti hukum tentang transaksi digital, teknologi modern, atau perbankan syariah. Masalah-masalah baru ini diselesaikan melalui ijtihad para ulama agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ijtihad dilakukan dengan beberapa metode, antara lain 1. Qiyas, yaitu membandingkan masalah baru dengan hukum yang telah ada. Yang kedua adalah ijma', yaitu kesepakatan para ulama atas suatu hukum. Yang ketiga adalah istihsan dan musyahalah mursalah, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan umat. Dengan adanya ijtihad, hukum Islam akan tetap dinamis dan tidak kaku, namun tetap berlandaskan pada wahyu. Ijtihad menunjukkan betapa Islam menghargai akal manusia selama tetap berada dalam koridor syariat. Pengertian dan kedudukan hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan,
ketetapan, serta persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan teladan oleh umat manusia. Peran hadis sangat penting karena berfungsi untuk yang pertama, menjelaskan atau bayan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Yang kedua, menegaskan atau bayan takkid hukum yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga dan terakhir adalah menetapkan bayan tasri' hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya. Contohnya, dalam masalah amanah, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang yang tidak amanah, dan tidak beragama seseorang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa amanah bukan hanya nilai moral, tetapi juga bagian dari keimanan. Melalui hadis, kita memahami bagaimana cara Rasulullah mempraktikkan nilai amanah dalam kehidupan nyata. Beliau jujur dalam berdagang, adil dalam memimpin, dan setia menepati janji kepada umatnya. Selanjutnya saya akan memberikan pengertian dan kedudukan Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, sebagaimana petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya terkandung hukum, akhlak, dan petunjuk hidup yang abadi. Al-Quran tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga hubungan sosial, ekonomi, politik, dan moral sosial. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 89, Bismillahirrahmanirrahim, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'unika bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tiyanaka likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan pedoman lengkap bagi kehidupan manusia. Setiap hukum dalam Islam harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran. Salah satu ajaran penting dalam Al-Quran adalah amanah. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina hum li amanatihim ma'amtihim ma'auna, yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Ayat ini menegaskan bahwa menjaga amanah adalah ciri orang beriman. Menunaikan amanah berarti melaksanakan tanggung jawab dengan jujur, ikhlas, dan bertanggung jawab. Implementasi amanah dalam kehidupan. Setelah memahami sumber hukum Islam, kita melihat bahwa amanah adalah nilai penting yang diajarkan oleh ketiganya. Amanah mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Implementasi amanah dalam kehidupan sangat luas. Misalnya, yang pertama, dalam keluarga, anak harus menjaga amanah dan menghormati serta menaati mereka. Sementara orang tua wajib mendidik dan menyayangi anak dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, dalam pendidikan, siswa menunjukkan amanah dengan belajar sungguh-sungguh dan tidak mencontek. Yang ketiga, dalam pekerjaan, seseorang pegawai harus melaksanakan tugas dengan jujur dan disiplin, tidak menyalahgunakan jabatan. Yang keempat, dalam masyarakat, setiap individu harus menjaga kepercayaan orang lain dan tidak menyebarkan kebohongan. Yang kelima, dalam kepemimpinan, pemimpin yang amanah akan menegakkan keadilan dan tidak korupsi. Amanah adalah cermin dari hati yang bersih dan iman yang kuat. Tanpa amanah, kehidupan sosial akan rusak karena hilangnya rasa percaya antar manusia. Nah, dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman saya dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum utama Islam yang berisi mengenai wahyu Allah SWT. Yang kedua itu ada hadis, yaitu merupakan penjelasan dan juga pelengkap dari ajaran Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada ijtihad, yaitu upaya ulama dalam merumuskan suatu perkara modern dengan berprinsip kepada prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, ketiganya itu menjadi dasar hukum Islam yang kokoh dan juga menyeluruh. Nah, dalam konteks nilai amanah, ketiga sumber hukum Islam menegaskan kepada kita sebagai umat muslim wajib untuk memelihara kepercayaan, melaksanakan tanggung jawab, dan juga menepati janji. Dengan menerapkan amanah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak hanya dijadikan sebagai pribadi yang dapat dipercaya, namun juga menjadi pribadi yang memberikan rahmat bagi alam semesta ini. Semoga kita semua dapat menjalankan amanah dalam kehidupan sehari-hari dengan sungguh-sungguh, baik itu di rumah, di sekolah, di kampus, maupun di lingkungan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.